gunakan di dinamika rotasi. Pada intinya, dinamika rotasi ini mudah sebenarnya, tapi kita perlu teliti. Yang pertama kita lihat yaitu tentang momen gaya. Misalnya kita ambil suatu batang, kemudian ini kita beri gaya sehingga batang ini bisa berotasi. Ya, jadi kita katakan gayanya F dan panjang batang adalah R. Momen gayanya dirumuskan dengan F dikali dengan R. Kemudian untuk momen inersia I, ini ada sebuah benda bermasa M, kemudian benda ini yang jaraknya ke titik tumpu atau titik di mana diputar kita katakan sebagai R. Di sini kita katakan titiknya diputar, maka besar momen inersianya dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. Momen inersia benda tergantung pada jenis bendanya. Kita ambil misalnya untuk silinder pejal, momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat. Kalau dia benda yang lain, misalkan untuk bola pejal, itu 2/5 mr kuadrat dan seterusnya. Ya, jadi diharapkan itu supaya diingat. Hubungan momen gaya dengan momen inersia. Momen gaya itu adalah momen inersia dikali percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah percepatan linear dibagi dengan jarak atau jari-jari. Kalau percepatan linear itu dirumuskan dengan jumlah semua gaya dibagi massa ditambah momen inersia per R kuadrat. Ini berlaku untuk benda-benda yang berotasi atau ada momen inersianya. Kemudian kekalan momentum sudut itu dirumuskan bahwa momentum sudut awal harus sama dengan momentum sudut akhir, atau bisa kita tulis omega 1 kali I1 sama dengan omega 2 kali I2. Ini kira-kira rumus yang penting yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi. Soal nomor 1. Keping yoyo 200 gram bergerak ke bawah melepaskan diri dari lilitan talinya. Jika keping yoyo dianggap roda pejal, ini roda pejal berarti dia sama dengan silinder pejal, dan posisi benang seperti pada gambar di samping serta percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka momen gaya yang bekerja pada yoyo. Oke, penyelesaiannya kita lihat ke sini, yang menyebabkan dia jatuh adalah gaya berat W sama dengan M kali G. Kemudian kita cari dulu percepatan jatuh sama dengan jumlah gaya per massa ditambah momen inersia per R kuadrat. Kita masukkan momen inersia tadi untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, ini kita masukkan. Kemudian ini kita coret R kuadratnya, hasilnya menjadi A sama dengan mg setengah ditambah 1 3/2 M. Kita coret M-nya, kemudian 2-nya kita naikkan ke atas menjadi 2/3 G. A-nya sudah kita peroleh. Hasilnya adalah 2 kali 10/3 atau 20/3. Sekarang kita cari momen gaya I dikali alfa, sedangkan tadi alfa itu adalah A per R. Hasilnya berarti setengah momen inersia itu mr kuadrat, kita masukkan, dikali A per R. Jadi hasilnya kita coret 1 R-nya, momen gayanya menjadi setengah M kali R dikali A. Kita masukkan nilainya menjadi setengah kali 0,2 kali 0,03 dikali 20/3. Hasilnya adalah 0,02 Newton meter. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Pada sistem katrol seperti gambar di samping, katrol berbentuk lempeng pejal homogen bermassa 2M dan jejari R dan beban bermassa M. Tali tanpa massa dililitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol dinyatakan dalam percepatan gravitasi G, besarnya berapa? Penyelesaiannya kita lihat. Percepatan, jumlah gaya dibagi M ditambah setengah R kuadrat, maka kita masukkan massa beban ini adalah M, kita tulis M kali G. Kemudian
Ini masanya juga kita tulis M ditambah setengah momen inersia tadi setengah mr. M-nya di sini katrol 2M. Jadi kita masukkan 2M. Kali R kuadrat per R kuadrat, kita coret 2-nya dulu. Kemudian kita coret R-nya. Hasilnya menjadi M kali G per ini M, di sini sisa M. Sama dengan M kali G per 2M. Kita coret M-nya. Kita peroleh A sama dengan G per 2. Oke, karena yang diminta alfa, berarti ini sama dengan A per R. Kita masukkan A-nya G per 2 per R. Berarti sama dengan alfa sama dengan G per 2R. Jawabnya adalah yang E. Soal berikutnya, kita lihat sebuah kopling cakram disk memiliki momen inersia I berputar dengan kecepatan mula-mula omega. Kemudian dijatuhkan sebuah kopling lain di atasnya sehingga berputar bersama. Bila kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3, maka momen inersia kopling cakram disk kedua adalah berapa? Penyelesaian kita katakan ini adalah cakram disk yang pertama dengan kecepatan sudut omega. Berarti I1 sama dengan I, kemudian omega 1 sama dengan omega. Yang kedua ini dimasukkan ke kopling yang pertama. Dengan kecepatan sudut, dua-duanya menjadi omega per 3. Omega 2-nya omega per 3 ini ya. Kemudian kita katakan I2 sama dengan berapa? Oke, hukum kekalahan momentum sudut sebelum dan sesudah harus sama. Kita masukkan I1 kali omega 1 mula-mula sama dengan, karena di sini udah ada 2 momen inersia, berarti I1 tambah I2 kali omega 2. Kita masukkan angkanya. Yang mula-mula tadi I1 adalah I, omega 1 omega sama dengan yang pertama I tambah I2 omega per 3. Oke, kita coret omeganya, hasilnya berarti I sama dengan I ditambah I2. Ini per 3, kita kalikan ke sini. Menjadi 3I sama dengan I ditambah I2. Berarti 3I dikurang I sama dengan 2I. Jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita yang berikutnya.